Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ajia Salma. Saya mahasiswi Unsia Fakultas PJJ Manajemen. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana topik yang saya ambil yaitu menjaga budaya nasional di tengah kehadiran pekerja asing dalam lingkungan kerja multinasional. Di sini ada latar belakang dan fokus masalahnya, di mana untuk latar belakangnya di sini yang pertama yaitu ada globalisasi mendorong perusahaan beroperasi lintas negara. Untuk yang kedua yaitu masuknya pekerja asing meningkatkan keberagaman budaya kerja. Untuk yang tiga memberi manfaat. Untuk yang keempat yaitu berpotensi menggeser budaya nasional di Indonesia. Untuk fokus permasalahannya, yang pertama yaitu penerapan budaya nasional Indonesia di perusahaan multinasional. Yang kedua, kendala interaksi pekerja lokal dan asing. Untuk yang ketiga yaitu peran manajemen sumber daya manusia internasional dalam menjaga keseimbangan budaya. Di mana di sini ada tabel data empirisnya. Untuk aspek yang diamatinya, saya ambil komunikasi. Untuk temuan lapangannya, di sini ada perbedaan gaya bicara. Untuk dampaknya, di mana miskomunikasi. Untuk yang kedua, aspek yang diamatinya yaitu ada pola kerja. Untuk temuan lapangannya, individual versus kolektif. Untuk dampaknya, perbedaan kinerja. Untuk yang ketiga, aspek yang diamatinya yaitu hubungan sosial, temuan lapangannya profesional versus kekeluargaan. Untuk dampaknya jarak emosional. Untuk yang keempat yaitu kepemimpinan, temuan lapangannya egaliter versus hierarkis. Untuk dampaknya kebingungan instruksi. Untuk pendekatan penelitiannya, untuk metodenya sendiri di sini ada studi kasus kualitatif. Untuk lokasinya yaitu perusahaan multinasional. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu observasi langsung dan diskusi informal dengan karyawan lokal. Untuk fokus pengamatannya di sini yang pertama yaitu adalah ada pola komunikasi, cara kerja, hubungan sosial serta kepemimpinan. Untuk kajian teorinya di sini untuk teori pendukungnya ada 3. Untuk manajemen sumber daya manusia internasional, ada mengelola tenaga kerja lintas budaya secara efektif. Untuk yang kedua yaitu ada teori budaya Hofstede, di mana di sini ada 2, ada kolektivisme versus individualisme sama power distance atau jarak kekuasaan. Untuk yang ketiga yaitu ada budaya tidak dihilangkan tetapi dikelola dan disesuaikan. Untuk relevansi dengan Indonesianya, di mana yang pertama yaitu budaya kolektifnya tinggi, nilai kekeluargaannya itu kuat, hubungan hierarkisnya masih dominan. Untuk hasil penelitiannya di sini budaya nasional masih terlihat sikap sopan dan saling menghormati, diskusinya informal sebelum keputusan. Yang ketiga, kerjasama dan saling membantu. Untuk nilai kekeluargaannya yang pertama yaitu ada makan bersama, empati antar pegawai, sama hubungan sosial di luar pekerjaan. Untuk hasil penelitiannya sendiri di sini untuk pekerja asing komunikasinya langsung dan terbuka. Untuk pekerja lokal di sini lebih berhati-hati dan menjaga sopan santun. Untuk dampaknya sendiri yaitu ada 2, kesalahpahaman dan pekerja lokal kurang berani menyampaikan pendapat. Untuk hasil penelitiannya sendiri juga ada 3, di mana untuk cara kerjanya untuk pekerja asing fokus sama target individu. Untuk pekerja lokal itu dia kerja tim dan kebersamaan. Untuk nilai sosialnya sendiri untuk pekerja asing dia profesional, untuk pekerja lokal dia kekeluargaan.
Untuk dampaknya sendiri di sini ada dua, di mana perbedaan ekspektasi kerja dan potensi konflik tersembunyi. Untuk pembahasannya sendiri di sini ada 3 juga, di mana manajemen sebagai penghubung budaya global dan lokal, pentingnya kebijakan adaptasi budaya, pelatihan lintas budaya, serta kepemimpinan yang memahami budaya Indonesia. Untuk pemimpin yang sensitif budaya, di mana lebih mudah membangun kerjasama dan mengurangi konflik internal. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, di mana untuk kesimpulannya sendiri ada 3. Untuk yang pertama yaitu pekerja asing memberi dampak positif dan negatif. Yang kedua yaitu budaya nasional tetap bisa dipertahankan. Untuk yang ketiga, di mana manajemen sumber daya manusia internasional berperan strategis. Untuk rekomendasinya sendiri di sini ada 4, di mana yang pertama yaitu kebijakan adaptasi budaya yang jelas, yang kedua pembekalan budaya Indonesia bagi pekerja asing, untuk yang ketiga yaitu peningkatan kepercayaan diri pekerja lokal, untuk yang keempat yaitu budaya nasional sebagai kekuatan organisasi. Dan bisa dilihat di sini ada daftar pustakanya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.